video baru visual. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Proses. Dari action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua ya. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah masih tetap semangat ya walaupun sudah jam yang sangat kritis ya. Oke. Untuk memulai hari kita ini, memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas pimpin temannya untuk membaca doa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Oke. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen untuk mengecek kehadiran kalian, ya. Adel, Hadir, Bu. Aulia, Asti, Hadir, Bu. Aziza, Nabila, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Repana, Feby. Oh ya, alhamdulillah ada semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memperlihatkan suatu video, ya, untuk mengingatkan kalian kembali dengan materi kita sebelumnya, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Perhatikan baik-baik. Hai anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang benar sekali sistem pernapasan manusia. Materi kita hari ini adalah sistem pernapasan manusia, di mana kita akan membahas tentang bagaimana proses bernapas kita setiap hari, ya. Proses bernapasnya, ikuti terus ya. Pada materi kita masih menunjuk. Ayo, masih ingat nggak ini jam berapa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Gambar di atas merupakan apa? Organ-organ pernapasan. Pada gambar ditampilkan organ-organ pernapasan. Ada yang masih ingat gambar yang di sebelah kanan itu organ apa? Organ paru-paru. Dan yang di sebelahnya adalah organ alveolus. Nah, itu dia ya. Ini beberapa organ-organ pernapasan manusia. Ada yang masih ingat selain dua gambar di atas organ pernapasan, ada yang masih ingat organ apa lagi? Rongga hidung. Rongga hidung. Rongga apa lagi? Apa lagi? Ada trakea atau hidung tenggorokan. Ya. Nah, itu dia materi kita yang lalu adalah tentang organ pernapasan. Kalian hebat masih mengingat materi kita sebelumnya, ya kan? Nah, Mengapa manusia bernapas? ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan materi kita, ya. Nah, mengapa manusia bernapas? Kalian bernapas ya? Ya. Ada yang bisa menjawab mengapa manusia bernapas? Untuk bertahan hidup. Manusia bernapas itu untuk dapat bertahan hidup. Nah, manusia bernapas itu untuk bertahan hidup, ya. Ya, kita lihat videonya. Kalian memang benar, ya. Beberapa fungsi tubuh lainnya membutuhkan oksigen untuk bisa tetap bekerja. Ya. Lalu bagaimana sistem pernapasan kita bekerja ya? Ya, pertama
bagaimana sistem pernapasan kita bekerja. Nah, itulah materi kita yang akan kita jelaskan hari ini, akan kita pelajari hari ini, mekanisme pernapasan. Nah, begitupun tujuan yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis mekanisme pernapasan dengan benar. Ya, mekanisme pernapasan manusia dengan benar. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin menayangkan salah satu sedikit video, ya, menayangkan satu video di mana di dalam video ini nanti akan ditampilkan suatu masalah, ya, di mana masalah itu nanti akan kalian selesaikan di lembar LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan kepada kalian. Ya, permasalahan yang ditampilkan di dalam video tersebut nanti akan kalian diskusikan secara berkelompok. Ya, nanti masalahnya ada di dalam LKPD, nanti akan kalian selesaikan. Makanya Ibu akan tampilkan video ini yang berbasis masalah. Makanya kalian harus memperhatikan dengan seksama. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki hobi mendaki gunung, pastinya pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Hasilnya senang, tidak tidak juga terangkan. Saat di puncak gunung, kadar oksigen semakin menipis, sehingga oksigen terlalu. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernapasan? Dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk menjawab permasalahan yang ada, silakan diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Nah, sudah disimak dengan baik? Ya. Pada video yang Ibu tampilkan tadi ini ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini tadi di video tadi Ibu menampilkan ada beberapa orang yang memiliki hobi di dalam mendaki gunung. Nah, mendaki gunung kan itu merupakan salah satu aktivitas yang sangat berat, ya kan? Aktivitas yang cukup berat. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Aktivitas yang berat seperti mendaki gunung itu kan biasa kita cepat merasa kelelahan, ya kan? Kalau kita sudah melakukan suatu aktivitas pasti langsung kelelahan, cepat merasa kelelahan, dan nafas kita semakin kencang atau kita terengah-engah. Nah, pertanyaannya, mengapa? Apa yang menyebabkan pernapasan pada manusia itu setelah melakukan suatu aktivitas yang berat itu terasa berat? Ada yang bisa menjawab mengapa aktivitas setelah melakukan suatu aktivitas yang berat manusia sering merasakan pernapasan yang sangat berat? Ada yang bisa menjawab? Ya? Karena tubuh memerlukan lebih banyak oksigen setelah melakukan aktivitas yang berat. Ya, betul ya. Karena setelah melakukan suatu aktivitas yang berat, seperti contoh yang sudah kita tampilkan tadi, permasalahan yang kita tampilkan tadi, seperti mendaki gunung, itu kita cepat merasakan kelelahan dan napas terengah-engah atau terasa berat karena pasukan oksigen di dalam tubuh kita itu semakin berkurang dan akhirnya harus membutuhkan banyak oksigen, ya, karena ada beberapa fungsi organ di dalam tubuh kita itu membutuhkan oksigen untuk tetap beraktivitas, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih jelas lagi, Ibu akan memaparkan sedikit, ya. Ibu akan memaparkan sedikit materi secara umum tentang pertemuan kita, yaitu tentang mekanisme pernapasan. Nah, kita lihat, pernapasan adalah
mulut. Ya, di sini kita akan membahas saat bernapas kita menghirup udara dari hidung, ya kan? Kemudian udara masuk dari rongga hidung akan terus masuk ke dalam laring, masuk terus ke dalam trakea atau tenggorokan. Udara kemudian terus mengalir masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini adalah percabangan, ya. Bronkus adalah percabangan di dalam paru-paru. Satu cabangnya lari masuk ke dalam paru-paru kanan dan satunya lagi mengarah ke paru-paru kiri. Nah, di dalam bronkus ada namanya bronkiolus atau percabangannya, ya, bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus itu ada namanya alveolus. Di gambar yang pertama tadi sudah ibu tampilkan, ya kan? Nah, salah satu organ dari sistem pernapasan manusia, alveolus. Nah, di dalam alveolus itulah tempat terjadinya dari pertukaran udara di dalam alveolus itu berupa karbon dioksida yang nantinya akan kita keluarkan, ya, yang akan nanti kalian keluarkan, antara kalian hembuskan, ya. Nah, kemudian, siklus pernapasan. Siklus pernapasan. Nah, dari yang sudah kalian praktekkan tadi, menghirup dan menghembuskan napas. Nah, kalau orang bernapas ada namanya menghirup dan menghembuskan. Tidak ada itu namanya orang cuma menghirup saja. Pasti ada namanya menghembuskan, kan? Iya, ya. Namanya ada namanya menghirup dan menghembuskan. Nah, yang pertama, siklus pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi, in. Kata kuncinya in. In adalah masuk. Ya, in berarti masuk. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke dalam paru-paru. Berbeda dengan yang satunya, siklus yang satu yaitu tentang ekspirasi. Ekspirasi, kata kuncinya X berarti ekspirasi keluar, berarti proses keluarnya udara dari paru-paru. Contohnya apa? Pada saat kalian nafas. Itu saja. In X, kalau in masuk, X keluar. Ya. Nah, ini jenis-jenis pernapasan. Jenis-jenis pernapasan ada dua. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Nah, itu dia. Kalau dia pernapasan dada, mekanisme pernapasan yang menggunakan otot-otot tulang rusuk. Namanya di dada. Di dada ada namanya tulang rusuk, kan? Masih ingat, kan? Sistem rangka kemarin? Nah, itu dia. Sistem rangka dan tulang rusuk di dada. Nah, itu dia kalau dia sistem pernapasan dada, mekanisme ya itu dia menggunakan tulang rusuk. Berbeda dengan sistem pernapasan perut. Kalau dia perut ini dia menggunakan otot-otot diafragma. Kata kuncinya itu, ingat lagi. Kalau dia dada, dia tulang rusuk. Kalau dia perut, pernapasan perut berarti dia diafragma. Ini dia. Tadi pembagiannya. Sekarang kita akan bahas tentang mekanismenya. Ya, mekanisme sistem pernapasan dada. Nah, ini dia pernapasan dada yang akan kita bahas pertama. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Begitu juga pada sistem pernapasan perut. Ada juga inspirasi, ada juga namanya ekspirasi. Nah, kita analisis dulu, kita perhatikan inspirasinya, mekanisme inspirasi pada pernapasan dadanya. Inspirasi pernapasan dada diawali dari otot antar tulang rusuk itu melakukan suatu kontraksi. Ya, dia berkontraksi, bekerja. Masih ingat, kan? Berkontraksi berarti bekerja. Nah, kalau dia berrelaksasi berarti istirahat. Itu ya, kata kuncinya, ingat itu. Inspirasi
tekanan di dalam besar sehingga keluarlah udara dari paru-paru. Kemudian lanjut ke pernapasan perut. Di pernapasan perut tadi di awal tadi apa? Kalau dia perut berarti dia diafragma. Nah, yang bekerja di sini adalah diafragmanya. Nah, kita lihat inspirasinya, mekanisme inspirasinya. Otot diafragma berkontraksi. Ingat saja itu, kalau dia ins berarti berkontraksi, kalau ekspirasi berarti relaksasi. Otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Paru-paru mengecil, udara akan masuk. Kemudian di ekspirasinya, kebalikan dari inspirasi tadi, otot diafragma berrelaksasi atau dia akan melengkung sehingga rongga dada akan mengecil, mengakibatkan paru-paru menipis, tekanan udara dan paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Wah, ini dia kata kuncinya. Kata kuncinya supaya kalian lebih mudah mengingat. Ibu mengambil seperti ini supaya memudahkan kalian untuk lebih mengingat lagi kata kuncinya, ya. Pernapasan dada tadi tulang rusuk. Pernapasan perut diafragmanya. Inspirasi berarti kontraksi. Ekspirasi berarti relaksasi. Ya. Ingat itu. In berarti masuk, S keluar. Pernapasan dada tulang rusuk, kalau dia perut adalah diafragma. Ini kalau kita lihat tekanannya. Tekanan berbanding terbalik dengan ukuran paru-paru. Kalau tekanan paru-paru membesar, otomatis tekanan yang ada di dalam paru-paru akan mengecil. Kalau paru-paru mengecil, otomatis tekanan akan membesar. Ya kan? Nah, itu dia. Itu adalah sedikit pemaparan ibu tentang materi yang akan kalian materi pada hari ini, dan akan juga ada permasalahan nanti yang akan kalian kerjakan. Apa dimengerti materi tadi yang ibu sudah sampaikan? Iya. Iya. Apa siapa tahu ada yang mengertinya semua? Iya. Alhamdulillah kalau mengerti. Karena kalau mengia-ia dikit di akhir nanti itu akan ibu tes apa betul kalian paham atau tidak. Ya? Oke, kalau kalian paham, ibu akan membagi kalian di dalam membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Ya, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Berapa orang? Oke, kita bisa membagi menjadi 4 kelompok ya. Kita bisa membagi menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ibu sebut namanya. Ya, Adel, Aulia, Asti, Saderi di kelompok 1. Delta, SC, Paman, Ferdi, Guntur di kelompok 2. Ika, Iren, Mutia, Reka, Nabila kelompok 3. Ini Ferdi, Armin, Mutia, Putri Aulia, Revana di kelompok 4. Oke, ini sudah sampai ke duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi ya. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Kenapa? Ada kelompok kan? Sudah di kelompoknya. Oke, sudah lengkap di senjata tak semua? Jangan sampai tidak lengkap senjata tak nak?
pertama ini adalah sampul. Otomatis di lembar pertama ini sampul, kita tuliskan nama kelompok tak. Kelompok berapa Ki? Kemudian nama-namanya kelompok tak. Nama-nama anggota kelompok tak. Berapa orang per kelompok? 5 orang ya? Oh, ada 4 orang. Tidak apa-apa ya, ada 4 orang. Ini nanti kita tuliskan kelompok dengan nama-nama anggotanya. Kemudian di lembar kedua, ini ada tujuan pembelajarannya, ya. Di situ kita akan ada suatu perubahan. Di lembaran ketiga ini ada juga suatu permasalahan yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar tentang mekanisme pernapasan udara dengan mekanisme pernapasan perut. Nanti kita selesaikan. Kalau yang mengamati dengan baik tadi yang Ibu jelaskan, insya Allah bisa kalian kerjakan dengan baik. Nah, untuk menjawab LKPD-nya, kalian bisa mencari jawabannya melalui buku pegangan kalian, buku cetak kalian, ataukah menggunakan literatur lain seperti menggunakan internet ya, tidak apa-apa. Ya, perwakilan setiap kelompok bisa naik kemari mengambil lembaran LKPD-nya. Ada berapa deh? Oh ya. Oke. Oke, bisa kita buka LKPD. Ibu harapkan kalian aktif di dalam berdiskusi ya. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang aktif di dalam mengerjakan LKPD. Ya. Ada yang bisa mencari pertanyaan pertama, bisa mencari di buku. Ada yang pertanyaan kedua bisa dicari melalui literatur lain. Bisa kita buka WA, peta, Google. Aktif, jangan hanya 1-2 orang. Ya. Oh, dari internet, oke. Siapa yang sebagai sekretaris? Ya, nanti kita akan paparkan satu-satu ya hasil diskusinya. Perwakilan setiap kelompok nanti akan naik menampilkan hasil diskusi kelompok tak.
Sebaliknya pada pernapasan intinya kata kuncinya adalah in dengan X. Kalau in berarti masuk, X berarti keluar. Begitupun pernapasan perut. Oke, berjalan. Ya, kalau dia paru-paru mengembang berarti tekanan pasti akan mengecil. Ini kita ke kuncinya nak. Nih, paru-paru membesar otomatis tekanan akan mengecil. Kalau paru-paru membesar tekanan di dalam paru-paru akan kecil. Kalau paru-paru mengecil berarti tekanan yang ada di dalam paru-paru besar. Kalau besar itu paru-paru tekanannya pasti akan kecil. Kalau mengecil itu paru-paru otomatis tekanan yang ada di dalamnya akan besar. Kita
itu kurekam itu bagus. Sudah, selesai. Oke, bagus ya. Jadi siapkan nanti teman-teman kita yang mau melanjutkan di atas, ya. Dua atau tiga ya? Dua orang atau dua? Sudah, kelompok lain yang sudah. Sudah siap? Sudah selesai memecahkan masalah yang ada di LKPD-nya? Oke, karena sudah selesai berdiskusi tentang materi tentang permasalahan yang ada di LKPD kalian, persiapkan anggota kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Nanti teman kelompoknya memaparkan, yang lain memperhatikan dengan seksama ya. Nanti kalian akan dipersilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman kalian yang menyajikan, ya. Oke, sudah semuanya? Kelompok yang belakang sudah. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 sudah siap? Mana yang dipersiapkan? Oke, sekarang waktunya untuk memaparkan hasil ya, memaparkan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan, memaparkan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan memperhatikan dengan baik ya, dengan seksama. Nanti kalian jika dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan. Ibu batasi ya, tidak apa-apa ibu batasi ya. Nanti kalau banyak sekali pertanyaan, ya kasih temannya ya. Kita batasi 2 pertanyaan 1 kelompok. Oke? Oke, silakan kelompok 1 siapa ya? Adel dengan Aul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang makalah kami, yaitu mekanisme
mekanisme pernapasan. Fase pernapasan atau respirasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru atau menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah proses saat udara keluar dari paru-paru atau menghembuskan udara. Jenis pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot diafragma, yaitu rongga dada dan rongga perut. Pada pernapasan dada terdapat inspirasinya, yaitu otot angkat tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengembang, volume paru-paru mengembang, dan udara masuk. Ekspirasi pada jenis pernapasan yaitu otot angkat tulang rusuk kontraksi, rongga dada mengecil. Ekspirasi kontraksi atau kontraksi? Relaksasi. Rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, dan udara keluar. Mekanisme pernapasan pada perut yaitu inspirasi, otot diafragma kontraksi, volume rongga dada dan paru-paru mengecil, dan udara masuk. Ekspirasi pada pernapasan perut yaitu otot diafragma relaksasi, volume rongga dada dan rongga paru-paru mengembang, dan udara keluar. Sekian hitungan jelas dari kami. Oke, itu tadi. Yang mau bertanya silakan. Oke, itu tadi pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Nah, mereka kelompok 1 ini mempersilahkan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Dibatasi ya, 2 pertanyaan saja untuk satu kelompok ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Mengapa tubuh membutuhkan mekanisme sistem pernapasan? Oke, itu pertanyaan dari teman kelompok 2-nya. Apakah ingin ditampung dulu ataukah bisa langsung dijawab? Mau ditampung dulu? Oke, mau dipersilakan ke kelompok yang lain. Oke, kelompok lain. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 3 atau kelompok 4? Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan kelompok 4 ya yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana proses pernapasan manusia bekerja mulai menghirup udara hingga terjadi pertukaran gas di dalam alveolus? Oke, pertanyaan dari kelompok 4 itu bagaimana proses pertukaran udara dari menghirup udara masuk ke rongga hidung akhirnya akan terjadi pertukaran di dalam alveolus. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk memecahkan pertanyaan ya, menyelesaikan pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya dari kelompok lain. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa tubuh membutuhkan mekanisme sistem pernapasan? Jawabannya, karena tubuh membutuhkan mekanisme dalam pernapasan. Karena tujuan utama dari pernapasan adalah untuk mendapatkan oksigen
yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Karena ada beberapa fungsi tubuh yang setiap harinya membutuhkan oksigen untuk bisa tetap bekerja. Oke, bagaimana kelompok yang menanya? Siapa yang menanya? Oh, tadi dari kelompok 2 ya? Bagaimana pertanyaan jawaban? Apakah sudah dimengerti pertanyaannya? Kelompok 1 mengatakan bahwa tubuh manusia memerlukan mekanisme pernapasan karena tujuan utama dari pernapasan itu sendiri adalah untuk mendapatkan oksigen, ya, untuk dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Karena apa? Karena ada beberapa fungsi, ya. Karena ada beberapa fungsi di dalam tubuh manusia, ya, akan ada beberapa fungsi di dalam organ tubuh manusia yang membutuhkan oksigen di dalam dapat melakukan aktivitasnya setiap hari. Oke, bagaimana kelompok penanya? Benar, paham, mengerti ya. Oke, pertanyaan kedua dari temannya dari kelompok 4 siapa? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana proses pernapasan manusia bekerja mulai menghirup udara hingga terjadi. Oke, itu ya, Ibu luruskan sedikit ya. Tadi pertanyaannya adalah inti dari pertanyaannya adalah bagaimana proses terjadinya proses masuknya udara melalui rongga hidung sampai terjadi pertukaran udara yang terjadi di dalam alveolus. Itu mengenai sedikit tentang materi yang sudah Ibu bahas di awal tadi ya. Ya, udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, kemudian masuk ke trakea, kemudian terus masuk ke dalam bronkiolus. Di dalam bronkiolus ada namanya alveolus. Di dalam alveolus itulah tempat terjadinya proses pertukaran udara. Udara yang masuk berupa oksigen dan di dalam terjadi pertukaran udara berupa karbon dioksida. Karbon dioksida itulah yang akan dikeluarkan. Ya, yang akan dikeluarkan pada saat kita menghembuskan nafas. Oke, pertanyaan dari 2 kelompok untuk kelompok 1 sudah terjawab ya. Juga kelompok penanya juga sudah mengerti. Bagaimana kelompok yang lain sudah mengerti? Mengerti? Oke, beri aplaus kepada teman kita di kelompok. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Yang diutus oleh temannya. Oke, ada Nabila dengan Iren. Iren ya? Iren. Sama jalan sedikit ya. Oke. Bagus di sini ya. Ini supaya nanti sedikit. Ini. Sini. Oke. Kenapa malu-malunya cuma malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketawa tidak pede ini sama hasil diskusinya mungkin. Tidak pede Ya. itu, Bu. Oke. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada Nabila. Baik, fase pernapasan respirasi ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara ke paru-paru. Jenis pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan diafragma. Mekanisme pernapasan. Jenis pernapasan ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada, inspirasinya yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat, sehingga rongga dada akan membesar, mengakibatkan paru-paru akan mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru akan mengecil, sehingga udara luar akan masuk ke paru-paru. Inspirasinya yaitu otot antar tulang rusuk
berelaksasi sehingga rongga dada mengecil, mengakibatkan paru-paru mengempis atau mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut, inspirasinya yaitu otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada akan membesar, mengakibatkan paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru mengecil, udara akan masuk. Ekspirasinya yaitu otot diafragma berelaksasi melengkung sehingga rongga dada akan mengecil, mengakibatkan paru-paru mengempis atau mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru membesar, udara akan keluar. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok lain. Oke, itu hasil pemaparan hasil diskusi temannya ya dari kelompok 2. Nah, seperti di awal tadi, Ibu berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan sekitar materi kita hari ini yaitu tentang mekanisme pernapasan. Silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini bertanya ke kelompok 2. Apa peran diafragma dalam pernapasan? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 ini berhubungan dengan pernapasan perut ya, diafragmanya. Nah, apa peran diafragma dalam proses pernapasan perut? Mau ditampung dulu? Ya, Bu. Oke, ditampung dulu. Oke, silakan kelompok 4 ya mengajukan pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana mekanisme kerja diafragma dalam proses pernapasan? Apa pertanyaannya? Bagaimana mekanisme kerja diafragma dalam proses pernapasan? Oh, mekanismenya. Ada hubungan dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi bertanya tentang fungsi ya, peran atau fungsi diafragma pada proses pernapasan perut. Kalau kelompok 4 mempertanyakan tentang mekanismenya. Mekanisme diafragma. Cara kerja diafragma pada proses pernapasan perut. Oke, bagaimana kelompok yang menyajikan? Kelompok 2 ya. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu peran diafragma dalam pernapasan. Diafragma adalah otot utama yang berperan dalam pernapasan. Diafragma berfungsi di dalam mengatur tekanan di dalam rongga dada. Nah, itu dia jawabannya. Menurut kelompok penyaji mengatakan fungsi utama dari diafragma itu adalah sebagai organ yang mengatur tekanan yang ada di dalam rongga dada ketika udara masuk ke dalam paru-paru melalui proses pernapasan perut. Itu dia. Oke, dimengerti? Ya, Bu. Oke, dimengerti. Terus kita silakan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Bisa? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana mekanisme kerja diafragma dalam proses pernapasan? Yaitu ketika diafragma berkontraksi, rongga dada memperluas dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar, sehingga memungkinkan udara masuk ke dalam paru-paru melalui trakea dan bronkus. Sedangkan pada saat diafragma rileks, rongga dada menyusut, meningkatkan tekanan udara dalam paru-paru dan udara dikeluarkan. Oke, itu jawaban dari temannya. Bagaimana kelompok penanya tadi pertanyaan dari kelompok 4 Repana ya? Bagaimana? Itu masih bersangkutan dengan materi yang sudah dibahas tadi dari awal, ya kan? Mekanismenya pada saat dia inspirasi dengan pada saat ekspirasi.
pada saat mekanisme pernapasan perut, pada saat masuknya udara sampai keluarnya udara. Oke, dipaham? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mana KPD tak? Oke, jangan sampai maju jadi kalau tidak ada KPD tetap bawa. Apa? Kelompok 3. Materi yang ada di LKPD-nya silakan ditampilkan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang dibacakan oleh Mutiara Kak. Fase pernapasan respirasi ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah kegiatan menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah kegiatan menghembuskan udara. Jenis pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Mekanisme pernapasan. Pernapasan dada memiliki inspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengembang, volume paru-paru mengembang, udara masuk. Ekspirasi. Otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, udara keluar. Pernapasan perut memiliki inspirasi, yaitu otot diafragma kontraksi, volume rongga dada dan paru-paru mengecil, udara masuk. Ekspirasi. Otot diafragma relaksasi, volume rongga dada dan paru-paru mengembang, udara keluar. Oke, sudah? Mungkin sedikit saya luruskan ya. Kita kebalik tadi. Inspirasi dengan ekspirasinya. Kebalik ya. Inspirasi harusnya dia maksudnya inspirasi pernapasan perut, diafragmanya harus berkontraksi. Nah, kalau dia in berarti kontraksi. Kalau dia ekspirasi berarti dia relaksasi. Mungkin sedikit kekeliruan dari temannya ya. Oke. Oke, kelompok 3 sudah menyajikan. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 2. Oke, ada Ferry dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada siapa yang bertanya? Adel. Adel, oke, silakan Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apa akibatnya jika tulang rusuk dan otot diafragma mengenyut? Apa akibat jika tulang rusuk dan otot diafragma? Berarti berkaitan dengan pernapasan dada dengan pernapasan perut. Oke, silakan dijawab. Jawab pertanyaan yang pertama tadi. Sudah ada jawabannya? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa otot diafragma ikut mengembang selama proses inspirasi? Yaitu selama proses inspirasi rongga dada mengembang, tetapi otot bagian luar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga diafragma pun ikut mengembang. Dengan mengembangnya diafragma, maka akan memudahkan oksigen untuk langsung masuk ke dalam paru-paru. Oke? Oke, bagaimana jawaban kelompok 1? Oke, jawaban dari pertanyaan dari Ferdi. Mengerti, Bu? Mengerti? Oke, tadi dijawab mengapa
Mengembangnya diafragma itu akan memudahkan masuknya udara, ya, masuknya udara atau oksigen langsung masuk ke dalam paru-paru. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 bisa jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa akibatnya jika tulang rusuk dan otot di diafragma mengandur? Yaitu jika tulang rusuk dan otot diafragma mengandur, maka diafragma akan melengkung ke arah rongga dada lagi dan tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Jika tulang rusuk diafragma mengendur, otomatis diafragma akan melengkung ke dalam rongga dada. Ke dalam rongga dada, kemudian tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Berarti pernapasan dada. Bagaimana? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang dari kelompok 1? Mengerti? Oke, jangan mengerti Ji. Mengerti Ji. Oke, cukup. Silakan ditutup pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, kelompok 4. Nah, perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 hari ini memaparkan hasil diskusi kami mengenai mekanisme pernapasan yang akan dibacakan oleh Mutia. Fase pernapasan atau respirasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru atau menghirup udara. Ekspirasi adalah proses saat udara keluar dari paru-paru atau menghembuskan udara. Jenis pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot-otot diafragma, yaitu rongga dada dan perut. Mekanisme pernapasan. Jenis pernapasan otot dada. Inspirasinya 1. Otot antar tulang rusuk kontraksi. 2. Rongga dada mengembang. 3. Kolom paru-paru mengembang. 4. Udara masuk. Dan ekspirasinya 1. Otot antar tulang rusuk relaksasi. 2. Rongga dada mengecil. 3. Kolom paru-paru mengecil. 4. Udara keluar. Jenis pernapasan perut. Inspirasinya yaitu 1. Otot diafragma kontraksi. 2. Volume rongga dada dan paru-paru mengembang. 3. Udara masuk. Ekspirasinya yaitu 1. Otot diafragma relaksasi. 2. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil. 3. Udara keluar. Terima kasih kepada Mutia yang sudah memaparkan hasil diskusi di kelompok 4. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok yang lain, kelompok 1, 2, dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, tidak pernah. Tadi belum bertanya kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 2 dulu? Iya. Kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila otot antar tulang rusuk terangkat pada pernapasan dada? Oke, ditampung dulu. Ya, Bu. Oke, sementara pertanyaan dari kelompok lain, silakan mencari jawabannya ya. Oke, persilakan kelompok 2 lagi. Kelompok 2 ya. Nah, sudah sesi kelompok 1 kan ya? Berapa kali nih? Oke, kelompok 2 silakan bertanya. Baik, saya akan mengajukan
paru-paru disebut sebagai organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Mengapa? Mengapa paru-paru dikatakan sebagai organ utama Dalam sistem dalam sistem pernapasan manusia? Terkenal sekali itu namanya paru-paru ya. Iya. Paru-paru itu organ utamanya dalam proses pernapasan. Kenapa dikatakan sebagai organ utama? Silakan dijawab. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi apabila otot atau tulang rusuk terangkat pada pernapasan dada? Yaitu, bila otot atau tulang rusuk berkerut atau berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk akan terangkat dan volume rongga dada akan membesar, sehingga akan menyebabkan penurunan tekanan udara di dalam paru-paru. Apa sudah jelas? Ya. Gimana? Yang mananya tadi gimana? Dimengerti? Ya, Bu. Dia mengatakan otot tulang rusuk berkerut atau sedang berkontraksi pada proses inspirasi, itu tulang-tulang rusuk akan terangkat, ya, sehingga volume rongga dada akan membesar karena masuknya udara ke dalam paru. Nah itu dia, sehingga menyebabkan tekanan udara. Tadi sudah dijelaskan di awal kan? Tekanan berbanding terbalik dengan ukuran. Jika paru-paru membesar, berarti tekanan di dalam paru-paru akan mengecil. Oke, sisa satu pertanyaannya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa paru-paru disebut sebagai organ utama dalam sistem pernapasan manusia? Karena paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Fungsi utama dari paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Apakah jawaban kalian sudah benar? Ya, sudah benar. Apakah jawabannya sudah dimengerti? Ya, mengerti. Mengerti? Iya. Iya. Nah, betul ya? Sudah? Nah, itu tadi jawabannya. Mengapa paru-paru dikatakan sebagai organ utama? Nah, paru-paru itu merupakan salah satu organ vital, ya, organ vital atau organ utama dalam tubuh manusia yang berfungsi dalam sistem pernapasan manusia. Nah, dalam paru-paru itu kan ada alveolus, tadi sudah dijelaskan ya. Alveolus terjadi tempat pertukaran udara. Nah, udara yang masuk oksigen dan akan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Oke, sekian dari kelompok 4. Kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 4. Nah, sudah semuanya sudah memaparkan hasil diskusi kelompok ya. Berdasarkan LKPD yang sudah diberikan, dan alhamdulillah setiap kelompok menyajikan dengan sangat baik ya. Aktif juga kalian dalam diskusinya, aktif di dalam melakukan kegiatan diskusinya. Berarti aktif dalam menyelesaikan dengan aktif di dalam proses tanya jawabnya. Ya? Ya, Bu. Oke, untuk sekarang Ibu ingin ada dari hasil diskusi tadi yang sudah kalian yang sudah kita lakukan, serta sudah kita lakukan proses tanya jawabnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil diskusi ataukah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa berikan kesimpulan dulu hasil diskusi kita, seperti mekanisme pernapasan, fase pernapasan ada berapa? Ada yang siap? Armi, siap? Ada yang bisa? Oke,
menyelesaikan permasalahan yang diselesaikan ini hari. Fase pernapasan respirasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Dan inspirasi itu adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi adalah proses keluarnya udara ke dalam paru-paru. Dan dua jenis pernapasan dada, yaitu dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang rusuk, dan kita juga dapat mengetahui mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Oke? Oke. Itu dari hasil diskusi kita, ada teman kita yang menyimpulkan ya, memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi secara menyeluruh. Ibu lebih lagi Ibu menjelaskan sedikit memberikan sedikit ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Fase pada proses pernapasan manusia ada dua, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi berarti masuknya udara, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara. Mekanisme pernapasan ada dua, ada ada pernapasan dada, ada juga namanya pernapasan perut. Pernapasan dada itu melibatkan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Itu dia ya, proses inspirasi dan ekspirasi, otot perut dan otot pernapasan dada dengan pernapasan perut. Oke, saya rasa untuk materi hari ini sudah selesai. Tetapi, sudah paham tidak semua materinya? Betul. Kalau begitu Ibu ingin mengecek dulu, apakah benar-benar paham ataukah hanya sekedar paham saja? Ada yang ceritanya paham tidak paham, padahal tidak, tapi bertanya. Oke, Ibu ingin berikan Ibu akan memberikan sedikit evaluasi ya, berupa post-test. Ini akan Ibu bagikan setiap siswa ya. Ibu akan bagikan setiap siswa ini lembaran beberapa pertanyaan seputar dengan materi kita hari ini. Ingin mengecek apakah betul kalian paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Dibaca dengan baik ya. Dikerjakan dengan baik, jangan asal-asalan. Oke? Oke, yang sudah saya bagikan silakan dikerjakan. Iya, mau dilingkari, mau disilang silakan, asal jangan dicoret semuanya ke sana. Nah, pilih A, B, C, D. Oke? Iya, tidak usah. Kenapa Mutia tidak kerja? Kerjakan ya. Jangan main-main. Ini ingin mengukur ya, bagaimana, apakah kalian betul-betul paham, apakah kalian betul-betul mengerti dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini.
betul-betul paham atau hanya memang paham, jawabannya bilang paham. Oke? Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan dikumpul perwakilan kelompok saja mengumpulkan hasil prosesnya beserta dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, silakan dikumpulkan hasil. Oke, ini kelompok 4, ini kelompok 3, kelompok 1 Iren, Ade. Yang satu kelompok lagi, kurang kelompok ya. Oh ini kelompok 2, Iren Esek Guntur Nabila dengan Ferdi. Oke, sudah ya. Oke, hasil dari evaluasinya beberapa sudah saya perhatikan, sudah saya cek. Saya rasa kalian sudah paham ya, betul-betul mengerti ya. Oke, sebelum itu materi kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Tetapi Ibu ingin memberikan ini ya. Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Senang kan? Ya. Oh, di sini ada senang, sedih, bingung. Sampai tahu masih bingung? Senang, oke? Senang. Oke, perasaan mempelajari materi hari ini kalian senang ya? Ya. Ini, apakah kalian sudah mengerti? Kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu ajarkan dengan materi yang sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan selama pertemuan ini? Mengerti? Siapa tuh ada buka-buka bingung? Tidak ada bingung? Alhamdulillah. Ada? Siapa bingung? Ada. Jangan sampai pulang buka-buka bahagia kalau ini ya. Oke ya, kalian mengerti materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian materi pertemuan selanjutnya. Ya, kalian mempersiapkan diri ataukah kalian mempersiapkan di rumah mempelajari untuk pertemuan selanjutnya kita adalah tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan sistem pernapasan. Ya kan? Kan mekanismenya hari ini. Dan berarti otomatis ada gangguan bisa terjadi pada sistem pernapasan manusia. Oke? Dan persiapkan di rumah ya. Pelajari materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terima kasih banyak ya sudah masih tetap semangat di dalam menjalani pertemuan hari ini ya. Tadi sudah disimpulkan juga beberapa ya. Kemudian sebelum kita pulang,
untuk menutup pembelajaran dengan baca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, cukup sekian